Halo masyarakat Indonesia, para pecinta timnas Indonesia utamanya. Berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu mengulas, menyajikan, mendiskusikan dunia sepak bola. Secara sederhana, segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola, mulai dari pemain, kemudian latihan, kemenangan, rekor, atau sisi lain dari para pemain, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, akan selalu saya sajikan di channel ini. Jadi pastikan teman-teman sekalian menonton video-video yang saya unggah di channel ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman sekalian yang berkenan, monggo di subscribe channel ini. Teman-teman yang berbahagia, para pecinta sepak bola, di putaran yang ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Indonesia itu kan akan berhadapan atau melawan salah satu negara yang pernah memberikan mimpi buruk terhadap negara Indonesia atau timnas Indonesia. Negara tersebut adalah Bahrain, negara yang pernah membantai Indonesia dan membuat Indonesia mengalami rekor terburuk selama bertanding di level dunia. Di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Indonesia kembali lagi akan menghadapi Bahrain. Tim yang pernah membuat Indonesia itu dituduh telah melakukan kecurangan. Pertanyaannya kemudian begini teman-teman, apakah sejarah kelam itu akan terulang lagi? Apakah sejarah timnas Indonesia dibantai oleh Bahrain akan terjadi lagi di putaran ketiga nanti? Pertanyaan ini membuat Indonesia seolah-olah tidak memiliki harapan untuk lolos. Tapi bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi saat itu dan bagaimana kemudian peluang Indonesia untuk membalikkan keadaan? Membalikkan keadaan terutama terhadap timnas Bahrain di putaran ketiga nanti. Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia itu kan akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang sangat menarik, pertandingan yang sulit. Selain dijadwalkan akan menghadapi tim-tim besar, tim-tim papan atas Asia sekelas Jepang, kemudian Australia, kemudian Arab Saudi juga, di mana 2 tim dari 3 tim tersebut sudah pernah menghadirkan kenyataan buruk bagi Indonesia di pertandingan Piala Asia pada tahun 2023, nyatanya Indonesia juga akan berhadapan dengan Bahrain. Sebuah tim yang juga pernah membantai timnas Indonesia dengan skor 10-0 tanpa balas. Di putaran ketiga nanti, target realistis Indonesia memang finish di urutan ketiga. Ini target paling realistis, bukan target muluk-muluk. Karena walau bagaimanapun, 3 tim teratas yang sekarang ada di grup C itu adalah tim-tim yang tidak mudah untuk kemudian dikalahkan. Karena ketiganya adalah tim-tim dengan predikat langganan Piala Dunia. Sudah kita tonton penampilan-penampilan mereka di Piala Dunia. Sehingga untuk menargetkan finish di peringkat 1 atau 2 itu akan menjadi dalam istilahnya mission impossible. Bahkan untuk bermimpi menjadi yang terbaik di urutan ketiga, kita juga harus mikir-mikir lagi gitu ya, mikir 2 kali. Karena masih ada Arab Saudi yang akan unda-undi dengan Jepang dan Australia untuk mengisi peringkat ketiga. Maka target paling logis untuk Indonesia untuk dicapai di putaran yang ketiga nanti adalah finish di peringkat keempat sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan. Tidak ada pilihan lain. Ya memang ada pilihan sih untuk finish di peringkat ketiga. Tapi kita harus berharap ada keajaiban sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Shin Tae-yong, pelatih kita, pelatih kepala timnas Indonesia, kepada salah satu media Korea. Finish di peringkat ketiga atau keempat, menurut saya sebenarnya tidak ada bedanya gitu. Karena baik di peringkat ketiga atau peringkat keempat, kedua-duanya itu tetap akan melaju ke putaran keempat. Hanya saja, kalau kita berhasil finish di peringkat ketiga atau keempat, itu berarti kita akan menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Karena berhasil menjadi yang terbaik keempat di grup C, yaitu setelah Jepang, kemudian Australia, dan Arab Saudi.
Oleh sebab itu teman-teman, untuk mencapai target itu, berarti mau tidak mau, wajib hukumnya bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin dari dua negara lainnya, yaitu Bahrain dan kemudian Cina. Sepintas ini akan menjadi laga yang agak lebih mudah ketimbang menghadapi tiga tim teratas tadi. Indonesia hanya perlu mengalahkan Bahrain dan kemudian Cina untuk finish di peringkat keempat dan kemudian lolos ke putaran keempat atau round 4. Jadi sambil lalu memang terus berdoa agar ketiga negara teratas yaitu Jepang, kemudian Arab Saudi, kemudian Australia itu mengalahkan Bahrain dan Cina. Kalau melihat peta di atas kertas teman-teman, sepertinya Bahrain dan Cina ini juga akan takluk, juga akan dikalahkan oleh tiga negara teratas tadi. Itulah kenapa kemudian Indonesia juga harus menargetkan untuk mendapatkan poin penuh dari Bahrain dan Cina. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah perjuangan Indonesia tidak akan mudah. Karena pasti Indonesia dihantui salah satunya oleh rekor sangat buruk. Bahkan menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia saat timnas kita ini menghadapi Bahrain. Mungkin publik akan selalu mengingat bahwa tanggal 29 Februari tahun 2012 telah terjadi hari yang sangat buruk bagi timnas Indonesia. Kenapa? Karena saat itu timnas Indonesia harus mengalami kekalahan sangat-sangat memalukan yaitu dengan skor 10-0 tanpa balas dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2014. Kekalahan itu tercatat sebagai kekalahan terbesar timnas Indonesia sepanjang sejarah timnas ini, timnas Garuda, dalam keikutsertaannya di pertandingan internasional bahkan di kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan sangat buruk ini kemudian menurut saya juga sangat beralasan ya. Karena saat itu timnas Indonesia tidak bisa menurunkan, tidak bisa memainkan pemain-pemain terbaik Indonesia karena persepak bolaan Indonesia sedang dilanda konflik dualisme kompetisi. Kalau kita ingat saat itu timnas Indonesia hanya diperkuat oleh pemain-pemain yang berkompetisi atau bermain di Indonesian Premier League gitu ya, atau IPL. Bahkan dari saking tidak masuk akalnya kekalahan tersebut, kekalahan yang diderita oleh timnas, jika dilihat dari skor, mantan pelatih timnas Qatar saat itu bahkan sangat emosi dan menuduh timnas Indonesia telah melakukan kecurangan. Dari saking tidak masuk akalnya skor. Saat itu timnas Indonesia berada satu grup dengan Qatar, kemudian Iran dan Bahrain. Di mana saat itu timnas Indonesia tidak sekalipun memperoleh kemenangan. Artinya ya tidak dapat poin. Pelatih Qatar itu menuduh Indonesia bermain mata dengan Bahrain sehingga Indonesia rela kemasukan 10 gol tanpa balas. Kekalahan Indonesia atas Bahrain dengan skor 10-0 ini kemudian membuat Qatar harus menang 9-0 jika ingin lolos ke putaran ketiga dengan catatan Qatar kalah melawan Iran. Nah, beruntungnya Qatar kan berhasil menahan imbang Iran sehingga Qatar lolos ke putaran ketiga. Meskipun lolos teman-teman, pelatih Qatar tetap meminta AFC untuk melakukan penyelidikan kepada Indonesia yang sebagaimana saya sebutkan tadi, kalah telak dari Bahrain dengan skor 10-0. Hasil penyelidikan tersebut menyatakan bahwa timnas Indonesia bersih dari pengaturan skor, itu murni kekalahan gitu ya, 10-0 itu. Tetapi poinnya teman-teman adalah apakah kekalahan sangat memalukan itu akan terjadi lagi saat timnas Indonesia berhadapan atau bertemu dengan Bahrain di putaran ketiga mendatang yaitu di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ataukah sebaliknya, itulah saat yang akan menjadi momen paling tepat bagi Indonesia untuk melakukan balas dendam? Saya kira pertanyaan yang kedua jauh lebih tepat. Artinya, Indonesia kemungkinan akan membalikkan keadaan, akan melakukan balas dendam untuk mengganti kekalahan skor 10-0 pada tahun 2014. Dengan kondisi yang dimiliki Indonesia saat ini teman-teman, di mana timnas Indonesia sudah dihuni oleh pemain-pemain berkualitas yang bermain di Eropa, saya yakin timnas Indonesia akan berhasil mengatasi perlawanan yang akan diberikan Bahrain. Ya,
Seperti yang saya sampaikan tadi, membalikkan keadaan. Meskipun kekuatan Bahrain saat ini juga sudah berubah dan mungkin jauh lebih baik, gitu ya, lebih progres dibanding tahun 2014, tetapi menurut saya di sisi lain Indonesia juga sudah melakukan transformasi besar-besaran dengan mendatangkan pemain-pemain grade A dari Eropa. Bukti paling nyata dari transformasi besar-besaran itu adalah ketika timnas Indonesia lolos ke putaran yang ketiga dengan raihan kemenangan yang lebih baik ternyata dari Cina. Yang secara peringkat FIFA, Cina berada di ranking 88, sementara Indonesia berada di peringkat 133 atau 134. Artinya, dengan materi pemain yang dimiliki Indonesia sekarang, saya yakin Indonesia bisa mengatasi perlawanan yang nanti akan diberikan oleh Bahrain. Mungkin bisa juga nanti mencuri poin penuh. Sekali lagi, Indonesia perlu membidik Bahrain dan Cina itu sebagai dua tim yang harus dikalahkan jika timnas Indonesia mau lolos ke putaran selanjutnya. Sudah sampai di titik ini, saya pikir tidak ada pilihan lain bagi timnas Indonesia selain terus maju dengan tekad untuk mengumpulkan poin semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Dan 4 pertandingan yang harus dimaksimalkan oleh Indonesia adalah ketika bertanding home and away melawan Bahrain dan Cina. Ini kesempatan yang harus dimaksimalkan. Memang menghadapi dua negara ini itu tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Karena ketiganya, artinya baik Indonesia, Bahrain, dan Cina itu pasti berharap untuk meraih kemenangan. Karena menurut saya peta persaingan di grup C ini sangat unik. 3 tim teratas itu harus saling mengalahkan untuk meraih tiket posisi 1 dan 2 terbaik. Sedangkan 3 tim terbawah juga harus saling mengalahkan untuk meraih posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran selanjutnya. Tim teratas itu harus berhasil mengatasi sesama tim teratas untuk kemudian mengamankan posisi 1 dan 2. Karena pertandingan melawan tim-tim terbawah itu nanti pasti bisa mereka atasi dengan mudah gitu. Sedangkan bagi 3 tim terbawah lainnya, settingannya begini. Artinya juga sama settingnya. Mereka harus bisa mengalahkan semua tim terbawah untuk duduk di posisi ketiga atau posisi keempat. Karena melawan tim-tim di posisi teratas tadi, bagi tim-tim terbawah akan sangat sulit. Itulah kenapa mereka harus mengamankan poin di levelnya masing-masing terlebih dahulu, sambil lalu berharap ada keajaiban untuk meraih kemenangan atau paling tidak menahan imbang 3 tim teratas, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kalaupun kalah dari tim-tim papan atas tersebut, tim-tim di papan bawah tidak perlu pusing, karena mereka sudah memperoleh poin penuh dari sesama tim yang berada di garis bawah atau yang berada di papan bawah. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus dukung timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, paling tidak lolos ke putaran keempat. See you on the next video.